Hai Vokanisya, ketemu lagi dengan Vika dan juga Nanda di Obsesi, obrolan seputar vokasi. Oke, di kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya Kak ya. Dan ini berkaitan dengan kegiatan sosialisasi penjaminan mutu pendidikan yang saat ini diselenggarakan oleh lembaga BPPM Budaya yang saat ini berlangsung di Hotel Kimaya, Yogyakarta. Iya, oke, dan untuk kali ini kita sudah hadirkan narasumber kita ya Kak ya, yaitu beliau merupakan pengawas sekolah ya, pengawas sekolah. Dan kita langsung aja kali ya kenalan langsung, perkenalkan langsung dengan beliau yang saat ini sudah hadir bersama kita. Ada Dr. Ahlis Hoidar Nur SPD MPD. Langsung aja kita sambut, ini dia beliau. Selamat datang. Selamat datang Mbak Nanda, Mbak Vika. Ini bisa menyapa Vokanisya dulu. Ya, hai Vokanisya. Oke, gimana Bu kabarnya ini? Baik, alhamdulillah sehat. Oke, Ibu merupakan ini ya, ikut di kegiatan sosialisasi penjaminan mutu yang diadakan BPPM Pendidikan Budaya ini. Ya. Sudah dari hari apa? Dari hari apa Bu? Hari Rabu ya kemarin. dari Rabu. Ya. baru Jadi kami kemarin ya. diundang dari Jawa Tengah, DIY dan juga Bali. 12, 3 dan 5 orang. Sekitar 49 ya kalau nggak salah ya, total itu ya. Kalau Bu Ahlis sendiri itu dari mana Bu? Kami dari KCD 2 ya, KCD Pendidikan Wilayah 2 Kendal. Dari Kendal. Ya. Oke. Kalau Bu Ahlis sendiri sebagai pengawas itu sudah berapa lama Bu menjadi pengawas? Diangkat tahun 2021 dengan Pergub Jateng, jadi kira-kira 5 tahun 5 berjalan. tahun ya. Dan sebelum jadi pengawas sebagai apa Bu? Jadi guru di salah satu SMK di Semarang, namun juga menjadi wakil kepala sekolah selama sekian belas tahun untuk penjaminan mutu dan juga jadi manajer mutu di LSP tersebut. Kemudian memutuskan menjadi pengawas itu apa motivasinya tuh waktu itu? Ada seleksi, jadi ada seleksi, kita mencoba karena ada potensi yang saya lihat di diri saya, mencoba seleksi, dan dari ikut seleksi itu dari 108 ya, ada lolos sekitar 54-an, kemudian kita didiklat, kemudian lolos itu. Jadi udah berapa lama Bu? Jadi lolos di 2018, tapi karena terkendala COVID, kita baru mulai diangkat 2021. Seperti itu. Dan untuk wilayah binaannya, kita kan daerah KCD 2 itu wilayahnya mana aja tuh Bu? Untuk KCD 2 ini adalah meliputi Kota Semarang ya dan Kendal. Kebetulan saya di Kota Semarang ada 2 dan di Kendal ada 6 khusus SMK. Pengawasnya ya Bu sehingga jumlah SMK negeri swasta di Kota Semarang yang 84 itu kami bagi ber-6. Seperti itu. Untuk Kota Semarang dan Kendal. Ibu sendiri berarti sekolah binaannya berapa tuh Bu? Untuk saya 22. 22 sekolah ya. Tetapi ada juga yang antara 15 sampai 23 disesuaikan masing-masing. Dan mungkin kita juga pengen memberikan informasi kepada Vokanisya Ibu tentang pengawas sekolah atau pengawas SMK sendiri itu tugasnya seperti apa sih Bu? Dalam kesehariannya. Dalam keseharian gitu. Baik dari kita mulai di awal ya, di bulan Januari kita melakukan perencanaan. Nah, di perencanaan itu kita datang ke sekolah, melakukan observasi kepada kepala sekolah, guru. Observasi itu bisa observasi dokumen ya, atau juga observasi langsung atau wawancara. Kemudian dari perencanaan, kita buat perencanaan untuk kita sendiri selaku pengawas sekolah, kemudian membantu perencanaan dari sekolah yang meliputi RKT, RKJM dan yang lainnya. Lalu kita mendampingi pelaksanaannya, pendampingan di sekolah, baik kepada kepala sekolah, guru, TU maupun yang lainnya, dan yang terakhir kita membuat pelaporan sendiri sebagai pengawas sekolah di akhir tahun. Ini Bu sedikit Bu, saat ini jadi pengawas sekolah, kayak sebelumnya kan pernah jadi dengan nama lain ya, pendamping sekolah gitu. Nah itu ada perbedaan ya nggak Bu? Ada beberapa perbedaan ya. Semula dulu kita namanya pengawas sekolah, kemudian berubah jadi pendamping dan sekarang jadi pengawas. Kalau menurut saya secara pribadi wewenang di pendamping itu mungkin tidak sebanyak di pengawas. Seperti itu. Ya, lebih mudah, hanya ada sisi-sisi lain yang mungkin menjadi pertimbangan pemerintah. Kenapa kita berubah menjadi pengawas, dan dengan adanya kembali pengawas ini kewenangan kita jadi lebih luas dan lebih dalam. Dan ini ya, jadi kita udah tahu ya, jadi antara pengawas, pendamping, dari awal pengawas, terus kemudian ke pendamping, kembali lagi ke
pengawas dengan ya. tugas yang Lebih itu ya, lebih leluasa, lebih dalam karena diberi kewenangan yang lebih oleh regulasi dari pemerintah itu. Kalau dalam melakukan pengawasan atau pendampingan ke sekolah ya Bu ya, itu sistemnya itu gimana Bu? Supaya setiap sekolah itu mendapatkan pendampingan gitu, yang merata. Itu Ibu punya jadwal tersendiri kah untuk setiap sekolah itu atau bagaimana? Ya, jadi setelah kita melakukan identifikasi masalah, kita buat perencanaan berdasarkan kebutuhan. Karena setiap sekolah itu kan masing-masing masalahnya beda-beda. Kemudian kita bikin program, kita sampaikan ke mereka. Itu secara program mungkin idealnya datang ke sekolah itu kan 1 bulan sekali. Ya, setiap sekolah ya Bu? Setiap sekolah 1 bulan sekali idealnya. Cuman kadang karena tugas tertentu kita mungkin bisa lebih dari itu. Maksudnya lebih dari misalkan 1,5 bulan atau 2 bulan gitu. Tetapi di luar itu kita juga punya beberapa yang bersifat komunal ya. Misalkan kita mengumpulkan para wakakur untuk mempersiapkan membuat kurikulum KSP ya kan. Tidak mungkin kita satu demi satu. Jadi kita pemahaman dulu, persamaan persepsi untuk instrumen di KSP, lalu kita akan datangi satu demi satu lagi untuk mendampingi dari chapter awal sampai chapter terakhir di KSP itu. Berarti ketemu sama-sama dulu sebelum akhirnya nanti didampingi satu persatu. Betul. Gitu ya, Bu, ya. Dan mungkin boleh di-share ke Vokanisya Ibu di awal gitu ya, ketika Ibu datang ke sekolah gitu untuk menciptakan suasana yang nyaman dengan sekolah itu seperti apa? Oke, jadi kita sebagai pengawas itu harus bisa memahami karakter sekolah, karakter kepala sekolah, juga karakteristik satuan pendidikan serta siswa-siswanya. Setiap pendekatan yang berbeda itu sangat diperlukan. Tidak mungkin dengan pendekatan yang sama menghasilkan hasil yang sama, ya kan? Meskipun sekolahnya hampir serupa. Sehingga kita juga harus mengenal tentang teori psikologi pendidikan, bagaimana menata tutur kata kita, cara berkomunikasi gitu kan. Dan efektivitas itu juga ditentukan salah satunya adalah komunikasi yang efektif. Kalau pendekatan Ibu sendiri secara pribadi itu biasanya gimana Bu? Yang pertama-tama kita lihat dulu tipologi kepala sekolahnya seperti apa, cara dia memimpin, cara dia memanage, ya kan. Ada kepala sekolah yang beberapa hal yang bisa kita pakai, ya. Ada coaching, ada training, ada counseling, ada facilitating. Nah, itu yang menentukan kita sendiri berdasarkan dari karakteristik, kompetensi dan juga potensi kepala sekolah. Soalnya kan kalau ini ya kayak jadi ibu aku itu adalah guru, bapak ibu kan guru nih ya, kan suka cerita ya dulu tuh Bu. Kalau misalnya ada pengawas mau datang ke sekolah, itu biasanya tuh di sekolahnya itu udah panik sendiri gitu Bu. Harus siapin ini itu. Biasanya gitu, ya. H-2 atau H-1 sebelum pengawasnya datang, itu ibu saya akan lembur dulu nih. Pulangnya jauh lebih sore lagi gitu ya, karena harus nyiapin beberapa hal gitu. Jadi emang dulu konotasi pengawas itu menakutkan. Sekarang apakah masih begitu Bu? Saya kira gitu dulu ya? Sudah tidak zamannya lagi ya. Pengawas itu adalah mitra sekolah ya, Vokanisya. Jadi pengawas itu adalah mitra sekolah, mitra kepala sekolah, mitra guru dan sebagainya. Jadi dia di sana akan mendampingi, memfasilitasi, memudahkan, atau mungkin bersama-sama berliterasi terhadap policy pemerintah. Gitu. Baik Ibu, ini berkaitan dengan Ibu sebagai pendamping atau pengawas SMK ya. Nah, berkaitan dengan itu dalam pengawasan di SMK saat ini yang dilakukan itu seperti apa Bu? Di pengawasan di SMK itu kan kita bagi beberapa tingkat SMK ya. Ada yang sudah maju, kemudian berkembang, atau mungkin butuh pendampingan serius gitu ya, pendampingan yang secepatnya. Nah, itu ditentukan juga oleh tadi yang saya sampaikan. Jadi ini adalah kolaborasi yang komprehensif. Bagaimana kita memutuskan sekolah itu kita mau memfasilitasi ataukah sekedar coaching. Contoh coaching nih. Kita tahu kepala sekolah punya potensi. Sekolah punya potensi. Tapi dia tidak sadar bahwa dia punya potensi. Nah, kita dig up di situ, dig up lewat komunikasi, lewat menunjukkan potensi mereka. Kemudian nanti ada berkembang. Contoh ada salah satu sekolah yang dari hasil obrolan itu kemudian dia menciptakan aplikasi. Aplikasinya aplikasi PPS ya, aplikasi. Kemudian aplikasi itu diperbaiki oleh krunya dia, yaitu para waka dan para siswa yang masuk dalam kelas khusus, dan aplikasi itu dijual sebagai salah satu produk unit produksi sekolah. Kayak gitu. Contoh yang berikutnya,
kita melihat bahwa sekolah ini kayaknya perlu direvitalisasi deh, karena ada beberapa kerusakan. Jangan sampai sekolah mengajukan pengajuan ketika bangunan sudah ambruk, ya kan? Nah, itu mungkin hal-hal kecil yang mungkin perlu kita sampaikan, sehingga mereka sadar, oh aku punya masalah, apa plan to do kita apa gitu kan. Nah, maka PDCA-nya jalan, plan, PDCA-nya. Plan, do, check, action. Itu adalah manajemen dasar yang kita punya, ISO ya. Kalau dulu hanya do what you write what you do, PDCA, dan nanti mungkin akan ada SWOT, ada SWOT dan sebagainya. Itu salah satu bagian dari manajemen atau pengelolaan sekolah di SMK. Seperti itu. Berarti kalau misalnya kayak saat melakukan pendampingan ya Bu, hal utama apa yang biasanya menjadi perhatian Ibu di sekolah? Gitu? Hal utama apa yang paling urgen Ibu? Mbak Vika, Mbak Nanda. Jadi yang paling urgen di sekolah itu apa? Kemudian misalkan saat ini pemerintah punya program apa, kita sampaikan, kita bisa ikut tidak? Contoh nih, di Takola ada bantuan TK, ada revitalisasi, kita lihat, tolong dong lihat Takolanya. Atau kalau kita lihat misalkan sekolah itu kok kondisinya semakin menurun, apa yang bisa kita upgrade dari situ? Kita lihat akreditasinya, lihat sispenanya. Ada satu contoh, ketika saya datang, secara KPM, secara progres di sekolah baik-baik saja, tapi dia lupa ternyata akreditasinya mau habis, mau masa expired. Kita tengoklah sispena, ternyata ada yang harus kita lakukan, prepare untuk akreditasi yang akan datang, kira-kira itu. Berarti hal-hal yang urgent itu harus dibereskan terlebih dahulu ya? Betul. Kalau menurut pengalaman dari Ibu ya sebagai pengawas sekolah, sejauh ini gitu Bu, sebenarnya sudah berapa sekolah sih yang dalam pembelajaran sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan gitu Bu? Ya, rata-rata sekolah yang kategori menengah ke besar itu sudah sesuai. Rata-rata menengah ke besar. Menengah itu siswanya gitu banyak dan cara pengelolaannya juga bagus. Ya, semakin besar sekolah, semakin pengelolaannya bagus, otomatis tujuan pemerintah tercapai. Gitu. Jadi kadang mengurus anak 5 orang, ya kadang malah lebih sulit daripada mengurus anak 1000 orang. Karena kepala sekolahnya how to manage it dia tidak menguasai, sehingga kita butuh dampingi. Itu berarti kuncinya di kepala sekolahnya untuk yang manage sekolah. Walaupun secara semuanya adalah kolaborasi ya, tapi kata kuncinya di kepala sekolah. Kalau ketemu yang seperti itu tugas kita. Nah, tugas kita sebagai pengawas gitu. Kalau terkait itu semua terkait dengan misalnya kayak link and match gitu-gitu gimana Bu, atau relevansinya sendiri? Kalau kita bicara tentang link and match ya, itu sebetulnya kan program lama, tetapi kemudian di-upgrade lagi lewat adanya tracer study dan sebagainya. Jadi link and match itu adalah kolaborasi bagaimana sekolah memastikan apa yang dilakukan itu memenuhi keinginan industri. Kalau industrinya butuh soft skill yang seperti ini, hard skill yang seperti itu dipenuhi di KBM, kemudian humasnya mengajak untuk kerjasama dengan Dudi, baik untuk kelas industri maupun yang lainnya. Ada magang guru dan sebagainya. Sehingga link and match itu adalah salah satu bentuk kolaborasi bersama antara sekolah dan Dudi. Dari awal lewat sinkronisasi, kemudian tadi ada kelas industri, magang guru, upskilling dan reskilling, maka akan match. Tapi gimana relevansinya kompetensi dengan ini untuk dunia kerja saat ini gitu Bu? Kalau kita bicara masalah kompetensi, harapannya kalau anak-anak lulus dari jurusan X bekerja di jurusan X gitu kan. Tapi kan tidak semuanya bisa seperti itu. Jadi tracer study mengatakan bahwa lebih dari 50% mereka sesuai. Karena di tracer study itu kan lebih luas ya. Anak yang bekerja walaupun dia mungkin tidak sesuai dengan jurusan itu tetap dianggap sebagai bekerja. Harapan kita dari pihak sekolah itu tetap ada melihat relevansi antara kompetensi dan kebutuhan di lapangan. Dan sejauh ini so far so good. Ada beberapa sekolah dampingan saya yang justru permintaannya banyak tapi yang tersediakan sedikit. Karena memang begitu lulus langsung terserap.
baik negeri gitu maupun ya? swasta, dan relevan, 100% relevan. Itu bidangnya apa, Bu? Bidang SMK-nya itu? Ada yang menurut ini pemesinan, pemesinan, kemudian garment, TKR, TSM dan sebagainya yang berkisar dengan apa ya? Kalau dulu namanya STM ya. Nah, kayak gitu. STM, Tapi ya. bukan berarti yang beraroma kayak misalkan kuliner, busana dan sebagainya, tidak, karena masing-masing contoh nih garment ya, tata busana. Ada salah satu dampingan saya yang 100% juga terserap. Kenapa? Karena dia punya kerjasama dengan luar negeri yang bagus, jadi Cina, Jepang dan sebagainya. Anak-anak itu dimagangkan ke luar negeri gratis, Bu. PKL-nya juga gratis. Kemudian begitu selesai langsung diambil oleh pabrik-pabrik di sekitar itu. Artinya apa? Ya, artinya apa? Apapun jurusannya, kalau dikelola dengan serius oleh kepala sekolah, oleh pengawas dan guru-guru, saya yakin sukses. Baik negeri maupun swasta. Terus kalau sekarang, Bu, ya, kita bicara tentang permasalahan gitu ya. SMK itu kan kompleks sekali ya permasalahannya. Kalau dari Ibu sendiri gitu, selama Ibu melakukan pendampingan, permasalahan-permasalahan apa saja gitu yang biasa Ibu temui? Gitu? Dari yang sekolah kecil dulu ya. Boleh. Dari yang sekolah kecil bukan berarti mengecilkan sekolah yang kecil, tidak. Tapi rata-rata sekolah kecil itu adalah terkendala jumlah siswa. Dari jumlah siswa. Kenapa jumlah siswanya jadi sedikit? Itu juga karena bagaimana melakukan pelayanan kepada siswa. KBM, ya kan? Kualitas KBM, ya kan? Kita berusaha menghindari untuk tidak ada jam kosong dan sebagainya. Nah, ini dituntut oleh kepala sekolah mengelola guru untuk sekolah kecil supaya tidak terjadi dinamika guru keluar masuk yang terlalu tinggi. Nah, itu contoh salah satunya di sekolah kecil. Sementara di sekolah besar, walaupun hampir semua sekolah besar itu mempunyai serapan lulusan yang bagus di DUDI, bukan berarti semuanya adalah 100%. Tugas kita adalah bagaimana katakanlah yang 90% terserap, 10% harus tetap kita urusi. 10% yang tidak terserap tadi harus tetap diurusi. Sudah lulus tapi belum bekerja sesuai kompetensi. Nah, BKK membantu ini. BKK membantu mereka dicarikan kerja lewat job fair, walk-in interview di Disnakertas, maupun mereka menyediakan job fair sendiri antar sekolah. Sehingga harapan 100% tercapai. Tapi masih bagus ya, Bu. Maksudnya berarti saat siswa lulus, sekolah tidak lepas tanggung jawab tidak. Gitu, masih akan terus H+2. Mereka punya tanggung jawab H+2 tahun. Jadi sampai 2 tahun mereka akan dikomunikasikan terus hal-hal yang siapa tahu mereka tertarik untuk bekerja. Itu semua SMK secara umum di Indonesia seperti itu? Semua seperti itu. Jadi kalau mereka memahami tusi mereka, tusi guru, tusi humas, tusi BKK, tusi kepala sekolah, seperti itu. Ya. Bagus sebetulnya ya. Tapi sejauh ini, Bu, dari pengamatan Ibu sendiri di sekolah-sekolah gitu ya, Bu, ya. Tadi berkaitan dengan permasalahan atau tantangan yang ada di sekolah gitu, Bu. Itu untuk kaitannya misalnya nih ada di sekolah yang mungkin sekolahnya untuk peralatannya mungkin yang mendukung, ataupun kualitas, ataupun gurunya sendiri yang mungkin masih kurang gitu. Itu gimana, Bu? Ada beberapa hal yang pernah saya sampaikan untuk sekolah saya. Kan sekolah saya tidak semuanya besar toh, Mbak. Ada yang besar sekali, sedang, yang kecil sekali juga ada. Kalau yang paling kecil itu ada. berapa muridnya? Siswanya? Ada yang sampai 23. 23 angkatan. Ada yang 46, ada yang 60. Ada yang ceritakan tadi 1.700 itu SMK swasta. 3 angkatan. Padahal negeri rata-rata 1.200, 1.500, dia 1.700. Unggulan berarti ya, swasta unggulan. Unggulan, karena tadi dia punya kerjasama dengan luar negeri yang banyak sekali. Gitu. TV-nya juga jalan. Nah, untuk yang pertanyaan tadi, gimana caranya mensiasati itu, ya kan? Apa tadi yang kondisi keterbatasan guru, caranya banyak. Contoh ya, kalau SMK keterbatasan sarperas itu bisa disiasati. Contoh misalkan nih, di kelas 10 ya, tidak punya sarperas nih. Di kelas 10 lakukan observasi. Katakanlah kalau dia misalkan jurusannya yang terkait kuliner umpamanya ya, ke UMKM terdekat.
Misalnya TKR, TSM, ke bengkel terdekat, praktek di situ weekend kelas, Sabtu Minggu, atau mungkin gurunya diberi kesempatan untuk magang, setelah magang dia datang ke situ menceritakan, atau dari pihak dudinya yang datang sebagai guru tamu. Jadi untuk mensiasati ketiadaan sarpras itu boleh kita katakanlah sejak kelas 10 kolaborasi dengan UMKM atau Dudi atau mana saja yang terkait dengan kebutuhan dia dalam skill maupun hard skill maupun soft skill. Dan itu sudah dilaksanakan di sekolah saya. Dengan itu alhamdulillah yang semula muridnya sedikit jadi bertambah banyak. Tapi sejauh ini Ibu kalau misalnya pas langsung terjun di sekolah-sekolah deh Bu, nah itu ada tantangan apa Bu? Misalnya ini Ibu langsung yang terjun sebagai pengawas nih, nah di sekolah-sekolah, sekolah A, sekolah B gitu, mungkin ada yang pernah Ibu temui gitu, mungkin bisa share ke Vokanesia? Iya, Vokanesia tantangannya adalah kalau kita ketemu kepala sekolah yang tidak mau mengakui kelemahannya. Oh gitu, ada juga ternyata. Ada, dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ya kan ada kepala sekolah kan macam dia tahu bahwa dia tahu bahwa dia tidak tahu. Nah kalau ketemu bahwa dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu, nah ini tugas kita. Denial ya Bu. Denial banget. Kita harus membuka mindset dulu. Setelah terbuka mindset, kemudian dia tahu potensinya. Tugas kita mengembangkan mana sih potensi yang ingin dikembangkan di sekolah. Jadi seorang pengawas sekolah itu juga harus mempelajari tentang ilmu psikologi. Ilmu tentang belajar, teknik belajar, cara mengajar. Kalau perlu, karena saya pengawas walaupun saya basicnya bahasa Inggris, saya harus bisa membuat RPP semua mapel. Kenapa? Saya nanti akan ngajari bagaimana para guru itu membuat RPP. Kalau saya sendiri tidak bisa membuat, gimana saya ngajari? Dan itu saya juga harus memonef teman-teman. RPP-nya seperti apa, PJBL di kelas seperti apa, pelaporannya seperti apa. Artinya kita harus otodidak, never ending learning. Nah, kira-kira gitu. Jadi pengawas itu tidak boleh berhenti belajar. Dari ceritanya tanggung jawabnya berarti luar biasa ya, pengawas itu ya, perpanjangan tangan dari kementerian untuk memastikan sekolah itu berjalan sesuai standar, mutunya tetap ini terjaga, sekolah tetap berkualitas. Itu belum juga gimana ngadepin sekolahnya kalau ketemu kepala sekolah yang gitu ya. Itu kalau ketemu seperti itu triknya gimana tuh Bu? Triknya adalah ngobrol dulu. Ngobrol dan kita jangan mendominasi pembicaraan. Biarkan aja mengalir, kita jadi good listener. Nanti lama-lama dia akan tahu potensi dia di situ. Ketika kita tawarkan di posisi dia punya potensi, maka coaching yang kita lakukan. Ya kan? Ketika dia tahu ternyata dia benar-benar tidak tahu, maka kita mentoring dia. Jadi pilihan pendekatan-pendekatan itu sangat fleksibel tergantung hasil obrolan. Semakin banyak ngobrol, semakin banyak kita bisa nolong. Terus misalnya nih di sekolah sendiri ada masalah nih Bu. Ketika misalnya terus akhirnya menyampaikan ke Ibu gitu, langkah-langkah apa aja Bu yang biasa Ibu lakukan ketika membantu sekolah gitu ketika sekolah ada masalah? Contoh ya, dari 2 binaan saya itu tadi masalah akreditasi ya, penjaminan mutu. Itu akreditasi yang mau habis tadi ya Bu ya? Akreditasi mau habis ternyata tinggal 6 bulan. Maka langkah saya adalah duduk bersama dengan kepala sekolah dan wakah. Ada 6 dasar yang harus dipenuhi dalam akreditasi. Mulai dari KSP sampai video. Gimana kurikulummu, RKT-mu gimana, RKJ-mu gimana, sampai terakhir adalah bukti-bukti di video dan dokumen. Lalu kemudian saya akan tengok dia maunya progresnya sampai kapan. Kalau progresnya, Bu, misalkan H-3 bulan kami harus siap, ya kami akan dampingi sampai H-3 bulan itu selesai. Tapi ada juga sekolah, Bu, kami pengennya misalkan akreditasinya B aja deh. Dan nopo ada. Gitu. Kan kalau B sumbangannya apa dari pemerintah lumayan banyak tuh, bantuannya lebih tinggi daripada yang A. Betul. Yang kalau yang seperti itu ya, lah meskipun demikian kan Bapak Ibu tidak bisa get stuck di situ, harus develop gitu kan, harus develop progresnya, sarprasnya, meskipun katakanlah akreditasinya B, artinya kan dia do nothing, he does nothing ya kan, tidak melakukan apapun, hanya mempertahankan progres yang ada selama ini karena dia pengen B. Tapi yang seperti itu kan hanya 1 dari 1000. Kebanyakan pengen naik A. Meskipun secara
secara itu beda ya, secara persentasenya beda. Tapi kalau orang A itu kan dilihat juga mau nawarin SPMB atau mencari murid kan ya lebih, iya. Betul. Rata-rata yang ingin maju, pengen akreditasinya berubah lebih baik. Gitu. Tapi kalau misalnya untuk akreditasi itu ya Bu, misalnya nih ada yang dia akreditasinya di situ terus maksudnya stuck gitu ya. Selama ini memang belum ada regulasi ya, misalnya maksimal kalau akreditasinya di situ-situ aja gitu, mungkin akan ada konsekuensinya yang harus diterima oleh sekolah. Maksudnya dia tidak berusaha untuk naik gitu. Itu belum ada ya Bu ya? Dulu ada resiko terhadap itu. Contoh ketika anak-anak SMP mau masuk ke SMA, SMK, kan ada prosentase akreditasi mempengaruhi nilai masuk. Ya. Kemudian sekarang itu dihapus, jadi tidak ada. Sekarang justru mungkin di Jateng itu kan rencananya TKA 50% dari anak-anak SMP itu. Jadi kalau mau SMA, SMK negeri, TKA-nya prosentase mempengaruhinya 50%. Hasil TKA-nya? Betul. Jadi untuk yang akreditasi itu kalau pengen berubah lebih baik ya bagaimana seorang pengawas itu mempengaruhi, influence kepala sekolahnya untuk jangan gini dong, masuk kamu mau gini-gini aja gitu kan. Kira-kira itu. Oke, baik. Terus dari sekolah binaan Ibu sendiri ini adakah praktik baik ya yang mungkin jadi bisa menjadi inspirasi gitu ya? Mungkin bisa diceritakan di sekolah. Banyak Bu, banyak Mbak, banyak sekali. Mungkin yang beberapa yang paling menarik. Ya, yang menarik adalah misalkan TEFA, Teaching Factory. Jadi Teaching Factory ada yang sudah sampai kerjasama dengan Dudi, bahkan Dudinya mengizinkan anak buahnya untuk di situ membantu TEFA-nya, Teaching Factory-nya waktu itu yang terkait dengan motor dan kendaraan. Ada juga yang TEFA-nya sampai kerjasama dengan 5 perusahaan untuk pembuatan wear pack. Jadi anak-anak garmen di situ, anak-anak garmen di situ tiap hari bergantian gitu, membuat wear pack uniform ya, pesanan dari 5 instansi. Iya. Atau mungkin dia membuat misalkan layanan TEFA sendiri, misalkan ganti oli atau apa di sekolahnya sendiri. Seperti itu, contoh-contoh sederhananya aja, kira-kira itu. Kalau menurut Ibu sendiri itu, kunci keberhasilan dari sekolah-sekolah yang sudah ada praktik baiknya itu apa Bu? Kunci keberhasilannya mereka? Satu, dia punya motivasi. Dia di sini adalah kepala sekolah, guru, dan pengawas. Punya motivasi untuk memajukan sekolah, mau diajak maju, ya kan? Dan mau mematuhi regulasi untuk kebaikan mereka semuanya. Kata kuncinya di situ. Selain keterlibatan dari kepala sekolah, kemudian guru dan juga pengawas itu kan membutuhkan yang lain ya Bu ya. Maksudnya untuk misalnya untuk tadi supaya dia bisa berjalan membuat wear pack dengan instansi, kemudian dengan Dudinya. Berarti itu keterlibatan Dudi itu juga harus ini ya Bu berarti ya. Jadi sangat sekali. Tadi ada pertanyaan link match. Jangan sampai mismatch ya. Ada link match. Nah, Dudi itu ibarat kata mitra kita yang sangat strategis ya untuk sekolah. Mitra kental kita, mitra SMK. Jadi kalau bisa ya banyak-banyakin MOU ya, banyak-banyakin perjanjian kerjasama yang skopnya nggak cuma PKL atau magang doang. Iya kan? Betul. Ada magang guru, guru tamu, kelas industri, mungkin perjanjian kalau sekarang kan ada istilah SMK 3+1 ya. Apa tuh Bu? 3+1 itu 3 tahun di sekolah, 1 tahun mereka akan diangkatkan ke luar negeri untuk bekerja. Artinya apa? Lulus. Betul, lulusan. Artinya apa? Sekolah harus prepare bahasa dong. Mau Jepang, mau Mandarin, mau apapun yang lainnya, harus prepare. Supaya lulusannya nanti keangkat, gratis kan lumayan. Ada bantuan dari pemerintah. Salah satu sekolah dampingannya ada 10 yang berangkat ke Jepang tahun ini. 10 sekolah? 10 siswa. 10 siswa. Itu dari sebetulnya 50. Dari satu sekolah gitu atau gimana? Sebetulnya 50, tapi karena ada sesuatu efisiensi ya, jadi 10. Tapi yang sebelumnya juga ada beberapa sekolah yang berangkat ke Jepang, berangkat ke Jerman dan sebagainya.
Jadi sebelum 3+1 ini di launching oleh pemerintah, alhamdulillah sekolah dampingan kami ada beberapa sudah jalan. Bahkan sudah punya MOU yang kental dengan Cina dan yang lainnya. Itu kan tadi kalau misalnya sudah 1 tahun di bekerja di luar, itu akan kembali ya Bu. Memungkinkan nggak sih kalau misalnya yaudah lanjut aja, misalnya ternyata performanya, kinerjanya bagus ya Bu ya. Setelah 1 tahun itu mereka melanjutkan gitu. Bisa juga ya kan, itu kan hanya 1 tahun perjanjiannya. Mau lanjutin silakan, di sana terus silakan, mau kembali silakan. Tapi ada yang bilang kalau pengen ngumpulin modal yang cepat untuk kita bisa berkembang di sini ya paling ya 3-5 tahun lah. Begitu ya. Tapi kalau mau 1 tahun kemudian mau berkembang di sini, it's okay, no problem. Iya, asik banget ya obrolan kita hari ini, menarik banget ya. Dan mungkin tadinya Fokanesia nggak ngerti sama sekali gitu ya. Pengawas seperti apa sih, tugasnya apa aja sih gitu. Nah ini Ibu, menurut Ibu sendiri ya, harapan Ibu nih sebagai pengawas sekolah ya, harapan Ibu ini untuk SMK supaya nanti bisa mencetak lulusan yang unggul dan siap kerja itu apa Bu? Oke, unggul dan siap kerja. Kata-kata unggul itu adalah satu, harus sesuai dengan visi misi pemerintah ya. Kalau dalam konteks ini adalah visi misi gubernur yang di breakdown menjadi visi misi sekolah. Unggul di sini apa persiapannya? Hard skillnya, soft skillnya, bahasanya, budaya kerja. Betul. Setelah unggul tadi apa? Siap kerja. Ya, siap kerja. Siap kerja di sini berarti dia harus mensinkronisasi dong antara silabus di sekolah sama target di industri. Industri seperti apa toh maunya, hard skillnya, soft skillnya, kita sesuaikan. Nah, sinkronisasi itu yang pertama. Setelah sinkronisasi di silabus atau di kurikulum, dibawalah ke dalam RPP-nya guru. Di RPP otomatis matching dong antara materi dan metode. Terakhir adalah assessment. Kalau semuanya sudah ada benang merahnya, saya kira bisa dilihat hasilnya. Berarti kedepannya kita berharapnya SMK itu menjadi jauh lebih baik lagi. SMK tuh sebenarnya menurut saya perkembangannya udah oke sih. Karena yang dulunya tuh SMK itu ya idealnya, mungkin waktu itu di zaman saya idealnya itu SMK itu adalah pilihan kedua atau mungkin ketiga ya gitu. Tapi kalau sekarang kalau kita lihat, saya pribadi gitu ya Bu ya, saya melihat SMK datang ke beberapa SMK itu saya wah, karena SMK tuh ternyata tuh keren ya, lulusannya tuh ternyata saya punya temen lulusan SMK dulu waktu kuliah dan dia memang skillnya top notch Bu, emang bagus di antara kita yang lain, dia tuh oke banget. Jadi kalau kita melihat sebenarnya perkembangan SMK itu hingga sekarang itu sudah sangat luar biasa dan kita berharap kedepannya akan jauh lebih baik lagi, semakin baik dan baik gitu ya. Kalau kita lihat prosentase itu kan pemerintah 70% di SMK dan 30% di SMA. Itu persentase apa? Ya, persentase jumlah. Bahkan sekarang ini kayaknya nih SMA mau beraroma SMK juga. Mereka punya semacam program yang mewajibkan anak murid SMA untuk bisa menguasai 1 atau 2 skill vokasi. Begitu. Sehingga ini malah mungkin informasi baru juga ya, kita nggak tahu gitu. Tapi kan? ini baru rencana bagaimana gitu ya. nanti policy nanti akan dibahas, kita menunggu para pejabatnya. Mungkin last ya Mbak ya, mungkin ada pesan untuk kepala sekolah dan juga guru-guru SMK. Boleh ini? Oke, baik. Fokanesia. Baik, mohon maaf. Fokanesia untuk mendapatkan Indonesia yang maju dan unggul, marilah bersama-sama kita bergandeng tangan antara pemerintah, kemudian pengawas, kepala sekolah, guru dan siswa, menciptakan generasi yang sehat, cerdas, kuat, unggul dan siap kerja. Oke, boleh tepuk tangannya dong. Iya, ini tadi obrolan kita dengan Ibu Ahlis ya, Bu Ahlis ya, seru banget obrolan kita kali ini ya, sangat inspiratif juga dan pastinya ini di Fokanesia jadi ngerti ya tentang pengawas sekolah itu seperti apa sih gitu. Kita akhirnya jadi ngerti juga dan hal-hal yang tadinya sama sekali nggak kita mengawas seperti apa, ngerti juga jadi banyak insight sih jadi bagaimana SMK ya. Oke, Ibu Ahlis, terima kasih banget sudah
meluangkan waktu, bersedia kita culik, bersedia kita ajak di sini untuk ngobrol bareng, sharing bareng bersama dengan Vokanesia. Mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi Bu ya. Terima kasih Mbak. Iya, Terima kasih Ibu, Vokanesia. selamat mengikuti kegiatan kembali Ibu ya. Sehat selalu untuk Ibu dan sukses pastinya. Baik. Ya, Vokanesia, demikian tadi obrolan kita bersama dengan Ibu Ahlis ya. Salah satu pengawas SMK yang saat ini mengikuti kegiatan kita yang berlangsung di Hotel Kimaya Yogyakarta. Saatnya saya Vika dan juga saya Nanda pamit undur diri. Jangan lupa untuk follow medsos kita ya yang ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya. Ketemu lagi di episode berikutnya. Salam obsesi.